Video kali ini membahas konsep akuntansi biaya untuk spoilage, rework, sama scrap pada buku Honger. Kita akan mempelajari 7 hal. Yang pertama, memahami bagaimana spoilage, rework, and scrap, definisinya. Lalu membedakan antara spoilage, kerusakan normal dan tidak normal. Lalu bagaimana menghitung akuntansi untuk proses costing untuk spoilage menurut metode weighted average dan FIFO. Kemudian bagaimana spoilage tadi apabila ditemukan pada berbagai tingkat penyelesaian selama pada proses costing. Lalu secara khusus nanti kita membahas akuntansi spoilage untuk job costing, rework untuk job costing, dan terakhir akuntansi untuk scrap. Kita mulai untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Yang pertama, definisi dari spoilage. Spoilage adalah unit produksi, apakah setengah jadi atau sudah jadi, yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh konsumen untuk barang yang baik, sehingga harus dibuang atau dijual pada harga yang jauh lebih rendah. Beberapa contoh ini biasanya tekstil, seringkali ada yang defektif dan dijual di factory outlet. Kemudian juga mungkin dalam produksi kaleng-kaleng aluminium juga ada yang rusak, kemudian dapat dijual ke produsen aluminium untuk di melting kembali, untuk dicairkan kembali dan menjadi blok-blok aluminium. Rework itu mengacu pada unit produksi yang tidak memenuhi spesifikasi konsumen, tetapi dapat diperbaiki dan diterima sebagai produk jadi. Beberapa rework ini biasanya pada industri seperti smartphone, tablet, laptop, mungkin ada 1-2 komponen yang ternyata tidak bagus, kemudian dikerjakan ulang, diganti sehingga menjadi komponen yang sudah baik. Scrap itu adalah sisa proses produksi, biasanya untuk bahan-bahan yang memang harus dipotong, harus digunting dan sebagainya. Pada umumnya itu biasanya pada industri tekstil atau industri yang terkait dengan fashion. Scrap dapat dijual dengan harga murah, itu mirip seperti bahan produk. Bisa juga mungkin pada pemotongan-pemotongan, pekerjaan menggunakan potongan seperti kayu dan sebagainya. Nah, beberapa spoilage, rework, and scrap ini memang tidak dapat dihindari, jadi inherent dalam proses produksi. Misalnya dalam produksi semikonduktor, di situ pasti ada beberapa produk yang spoiled, yang rusak karena dia memerlukan situasi yang benar-benar tidak ada debu, tetapi bisa saja debu 1 atau 2 yang merusak wafer, ini cetakan dari semikonduktor yang nanti akan dipotong-potong. Dan juga mungkin ada defect atau kerusakan atau ketidaksempurnaan pada kristal yang dijadikan atau yang ada pada substrat silikon. Nah, biasanya yang ini tidak dapat dijual karena memang, dan tidak dapat diperbaiki karena memang prosesnya sangat rumit dan tidak mungkin. Pada beberapa industri mining mungkin ada beberapa scrap, seperti batu atau beberapa barang-barang mineral yang mungkin sekunder seperti pada byproduct. Akuntansi untuk spoilage mencakup 2 hal. Yang pertama adalah seberapa besar cost dari spoilage. Yang kedua menentukan apakah cost tadi merupakan cost yang normal atau tidak normal, atau spoilage-nya itu normal atau tidak normal. Tujuan manajemen adalah bagaimana mengurangi spoilage cost. Dan dengan menunjukkan bahwa ada cost, maka manajemen akan aware dan berusaha memperbaiki. Dalam kasus ini kita akan menggunakan contoh untuk mengilustrasikan spoilage yang normal atau kerusakan normal dan tidak normal untuk Mendoza plastik yang menggunakan plastik injection molding untuk membuat casing desktop iMac. Pada Januari 2014, Mendoza mengeluarkan biaya produksi sebesar 3.075.000 untuk memproduksi 20.500 unit. Dari 20.500 unit ini ternyata 500 spoiled atau rusak. Mendoza tidak ada persediaan awal. Nah, dari
analisis yang 500 tadi, 400 itu pasti terjadi kerusakan karena memang itu bagian yang tidak dapat dihindari karena mesin injection itu tidak akan mungkin selalu 100% menghasilkan casing yang baik ya. Dan sisanya yang 100 itu terjadi karena kerusakan mesin atau operator error ya. Nah, kita coba bagaimana memperlakukan normal spoilage atau kerusakan normal. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kerusakan normal adalah inherent dalam suatu proses produksi ya. Karena walaupun ini sudah dilakukan dengan proses yang efisien dan dengan cara yang paling ideal, karena tidak akan mungkin ada suatu proses yang benar-benar sempurna, tidak ada kerusakan sama sekali. Nah, normal spoilage biasanya dimasukkan sebagai komponen dari barang yang kita produksi. Jadi komponen biaya barang yang kita produksi. Karena kalau kita produksi, apapun yang terjadi tetap akan memunculkan defek, tidak dapat dihindari. Oleh karena itu wajar kalau itu dimasukkan ke dalam biaya produksi ya. Jadi ini. Nah, untuk alasan biasanya spoilage tadi dicatat sebagai inventory terpisah, nanti dimasukkan dari ke cost of goods unit completed. Kita ambil contoh begini. Jadi misalnya tadi dari Mendoza tadi kita punya unit cost baik untuk spoilage maupun yang normal, tidak normal 500 sehingga unit cost-nya 150. Unit yang baik yang kita produksi sebesar 3 juta. Jadi 150 per unit kali 20.000. Lalu unit yang normal 400 kita masukkan sebagai biaya produksi. 150 kali 400. Kalau kalian melihat di materi ini, materi buku Carter, dia akan masuk ke factory overhead ya. Nah, 60 sehingga total produksi untuk 20.000 unit yang bagus adalah 3.060. Dengan demikian unit cost dari barang yang bagus adalah 153. Jadi dengan cara demikian kita bisa mengalokasikan seluruh normal spoilage ke unit cost dari barang jadi. Di sini kita juga dapat melihat berapa persen tingkat kerusakan normalnya. Misalnya di sini kan yang normal 400 dari 20.000. Berarti sekitar 22%. Nah, normal 2% ini sangat tergantung trade-off. Kalau kita mau produksinya cepat, bisa jadi tingkat kerusakannya lebih besar. Tapi kalau produksinya lebih lambat, mungkin tingkat kerusakannya lebih sedikit. Mencari yang optimal pada tingkat kerusakan yang wajar, itu adalah tantangan manajemen. Bagaimana dengan abnormal spoilage? Nah, dalam hal abnormal spoilage, itu karena ini bukan terjadi sebagai bagian inherent dan dapat dihindari, ya. Jadi di sini yang 100 unit yang rusak karena mesin breakdown ataupun operator error, itu kita sebut abnormal spoilage. Karena dapat dihindari dan controllable, ya, ini harus diupayakan dengan benar. Inilah bagian dari proses mengurangi biaya kerusakan tadi. Jadi operator, personel pabrik harus mencari cara mengurangi dengan melihat apa alasan mesin breakdown, apa yang menyebabkan operator mengalami kesalahan dan seterusnya, dan mencegah supaya tidak terjadi. Nah, abnormal spoilage cost ini harus di-highlight, harus dimunculkan juga ya, dan biasanya dicatat sebagai satu account terpisah, loss of abnormal spoilage account. Bisa juga kita masukkan FOH, tetapi dalam perhitungan FOH rate kita tidak akan memasukkan yang abnormal spoilage supaya nanti FOH-nya menjadi unfavorable karena banyaknya cost dari abnormal spoilage. Itu pada bagian ini pertama. Untuk itu silakan mengerjakan question 1 sampai 4 dan exercise 16 book. Mari kita lanjutkan bagaimana kita memperhitungkan atau menghitung spoilage pada proses costing. Kita akan mempelajari dengan pendekatan weighted average dan FIFO. Prinsip dasarnya adalah hitung semua spoilage. Maksudnya adalah kita hitung unit cost dari semua spoilage, kemudian kita perlakukan sesuai dengan prinsip di atas. Apabila itu merupakan kerusakan normal, maka menjadi bagian dari cost of product. Atau kerusakan tidak normal akan kita perlakukan terpisah.
Nah, kita akan menggunakan contoh chip makers ya, yang memproduksi chips untuk televisi, informasi terkait fisik, tidak ada persediaan awal, kemudian mulai diproduksi 10.000 unit, kemudian 5.000 selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya, lalu ditemukan 1.000 unit itu spoiled ya, normal semua, sehingga work in process sebesar 4.000. Total direct material itu 270.000. Nah, yang perlu diketahui adalah berapa spoilage tadi cost-nya, dan kita perlu kapan dia ditemukan, jadi pada tingkat penyelesaian berapa. Dan spoilage dianggap tidak mempunyai harga jual, jadi dia tidak mempunyai nilai lagi, nanti akan dibuang atau dimusnahkan. Nah, titik inspeksi ini dapat bermacam-macam. Dalam kasus kita asumsikan diinspeksi atau diperiksa di akhir proses, sehingga 100% untuk bahan. Nah, pendekatannya adalah kita hitung semua proses yang masuk itu 10.000, baik yang jadi, yang rusak maupun yang belum jadi. Sehingga unit cost materialnya adalah 270.000 dibagi 10.000 atau 27. Nah, dari sini baru kita assign berapa ke barang jadi. Jadi ke barang jadi 500 kali 27, lalu kita tahu tadi spoiled kerusakannya normal, berarti masuk ke unit cost dari barang yang baik. Kita tambahkan normal spoilage 1000 kali 27 dapat 162. Jadi ini total yang masuk ke proses berikutnya. Work in process ending tetap 27. Jadi spoiled hanya bisa di-assign ke barang jadi karena proses pemeriksaannya itu ketika barang sudah jadi, sehingga barang dalam proses belum diperiksa, sehingga tidak mendapatkan alokasi dari spoiled cost. Menurut Horngren ada 5 langkah atau 5 prosedur untuk proses costing dengan spoilage. Kita akan menggunakan contoh 2, yaitu Anzio, yang memproduksi recycle container ya di forming department dengan data berikut ya. Ini datanya, jadi ada work in process beginning 1.500 dengan tingkat penyelesaian material 100, conversion 60% dan total cost 21.000. 8.500 mulai diproduksi, 7.000 selesai, 2.000 masih dalam proses, sisanya spoil. Normal spoil diperkirakan 10%, tingkat penyelesaian akhir untuk bahan 100%, untuk conversion 50%. Barang diperiksa di akhir proses sehingga tingkat penyelesaian untuk barang yang rusak baik direct materials maupun conversion 100%. Jadi tahap pertama kita akan menentukan berapa unit fisiknya. Nah, jadi di sini unit fisiknya flow-nya dapat kita hitung bahwa ada 1.500 ditambah 8.500, ternyata yang jadi 7.000 dan yang work in process 2.000. Berarti di sini ada yang rusak atau hilang sebesar 10.000. Ya, rusak 10.000. Nah, dari situ kita bisa menemukan berapa yang normal, tidak normal. Yang normal itu 10% dari unit yang baik. Unit yang baik 7.000 kali 10%, kita dapatkan 700. Ya, 700 unit. Sehingga yang abnormal 300 unit. Lalu kita hitung nanti dengan menggunakan unit ekivalen ya, untuk semuanya, baik yang barang jadi, setengah jadi maupun yang spoiled, kita tentukan unit cost-nya ya. Kita dapatkan unit cost dari masing-masing, lalu kita hitung berapa yang ke completed, berapa yang ke spoiled unit, berapa yang ke ending work in process inventory. Ini 5 langkah dalam melakukan proses mengakuntansikan atau menghitung spoilage pada proses costing, baik menggunakan weighted average maupun FIFO.
Sekarang silakan kerjakan question 5, 6, 7, 8 dari Hohn-Kearns chapter 18. Mari kita lihat perlakuan dari spoilage unit pada proses costing untuk metode weighted average. Yang pertama kita lakukan ini analisis atas unit fisik dan unit ekivalennya. Ya. Di sini ada work in process 1.500 ditambah yang dimulai 8.500 total 10.000. Kemudian yang jadi 7.000, yang rusak 1.000 tapi sudah kita pisah 700 normal, 300 abnormal sehingga work in process ending 2.000. Total sama-sama 10.000. Lalu kita hitung unit ekivalennya untuk unit yang ditransfer ke proses berikutnya 7.000, spoilage 700 karena selesai 100%, ingat diperiksa di akhir proses. Kemudian abnormal 300, work in process ending 200 kecuali conversion sesuai dengan tingkat penyelesaiannya 50%. Sehingga kita bisa dapatkan equivalent unit untuk direct materials dan conversion cost sebesar 10.000 dan 9.000. Nah, kemudian kita hitung unit cost-nya ya dengan cara menambahkan work in process dan cost added. Kita peroleh untuk material 8,85, untuk conversion 10,90. Nah, lalu kita tentukan kemana cost-nya. Yang pertama tentu saja untuk barang jadi, ada cost dari produk normalnya sendiri yang sebanyak 7.000, lalu alokasi untuk normal spoilage 700, ya. Ini angkanya full semua karena 100%. Inilah total cost dari unit yang ditransfer ke departemen berikutnya. Lalu abnormal itu tidak dimasukkan ke sini, tergantung manajemen apakah langsung dilaporkan sebagai kerugian atau dimasukkan ke factory overhead, maka dihitung sebanyak 300 kalikan unit cost masing-masing. Lalu sisanya work in process ending sebesar 28.600 berdasarkan direct material dan direct conversion cost pada tingkat penyelesaiannya. Jadi di sini ada satu perbedaan. Pertama, ada normal spoilage yang menambah unit cost ke departemen berikutnya. Satu lagi abnormal spoilage yang memang akan disajikan terpisah. Bagaimana bila kita menggunakan FIFO untuk proses costing ketika ada spoilage? Nah, prosesnya sama saja, tapi kita yang perlu perhatikan adalah perhitungan unit ekivalen, karena di sini kita hanya menghitung semua yang dikerjakan pada periode tadi. Jadi perbedaannya adalah pada beginning work in process, di mana material akan 0, kemudian conversion sebesar sisanya. Lalu yang lainnya sama ya, ada unit started uncompleted, itu berarti sebanyak 7.000 dikurangi 1.500, 5.500, lalu normal spoilage, subnormal spoilage, dan ending work in process. Kita dapatkan unit ekivalennya masing-masing, 8.500 untuk bahan dan 8.100 untuk conversion cost. Lalu kita hitung unit cost-nya, karena di sini itu tidak perlu memperhitungkan work in process awal, maka angkanya dihitung dari cost edit saja, diperoleh $9 dan $11 untuk conversion cost. Lalu seperti pada metode FIFO, maka goods completed ada dua sumber, yaitu dari work in process beginning, kita hitung berapa angkanya, ya. Kemudian dari started and completed berapa angkanya, ya 5.500 kali unit cost masing-masing. Lalu normal spoilage, jadi dia 2 dari sumber ditambah 1, 3, sehingga totalnya sebesar 151. Lalu ada abnormal spoilage, kita laporkan terpisah, dan yang terakhir tentu saja work in process. Jadi di sini itu yang dikatakan bahwa semua spoilage produk harus diperhitungkan dengan cara kita masukkan ke unit ekivalen, kita sajikan perhitungannya, dan baru kita masukkan sesuai dengan perlakuannya. Apakah itu bagian dari normal product cost atau dia bagian dari kerugian yang harus kita munculkan. Sebelum lanjut ke
pelajaran berikutnya silahkan kerjakan question 5, 6, 7, 8, 10, exercise 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, kemudian problem 31, 32, 33, 34, dan 41.